Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan materi hukum acara perdata. Ya, untuk kesempatan kali ini akan saya sampaikan tentang eksepsi di luar kompetensi. Jadi pernah saya sampaikan bahwa eksepsi itu ada eksepsi kompetensi dan di luar kompetensi. Kalau yang eksepsi kompetensi sudah saya sampaikan sebelumnya. Nah, eksepsi di luar kompetensi jadi tangkisan yang tidak mengenai pokok perkara. Jadi ini berkaitan dengan aspek formalitas gugatan. Jadi ketika kita digugat, kalau memang ternyata dalam gugatan itu setelah kita cermati tidak perlu ada eksepsi kompetensi, kita bisa juga eksepsi di luar kompetensi. Berkaitan dengan apa? Formalitas gugatan. Harapannya adalah dengan eksepsi di luar kompetensi ini, harapannya adalah gugatan itu bisa dinyatakan tidak dapat diterima atau need on valid verklaard. Karena apa? Karena cacat formil. Apa itu eksepsi yang di luar kompetensi? Antara lain, ada beberapa sebenarnya. Yang pertama berkaitan dengan kuasa. Misalnya pihak penggugat itu tidak menggunakan kuasa khusus, tapi kuasa umum. Sementara dalam ketentuan hukum acara perdata itu harus menggunakan kuasa khusus. Maksudnya adalah surat kuasa khusus. Yang kedua, misalnya berkaitan dengan gugatan kurang pihak. Ya, artinya setelah kita cermati, gugatannya itu pihaknya kurang. Sehingga ketika nanti gugatan ini tetap dilanjutkan, dikhawatirkan akan menyulitkan ketika proses eksekusinya. Oleh karena kita mengajukan yang namanya eksepsi kurang pihak, atau sering kita dengar dengan yang namanya plurium litis consortium. Pihaknya kurang, atau pihaknya adalah orang yang tidak mempunyai kualifikasi untuk menggugat. Artinya legal standingnya tidak jelas. Ini juga bisa kita ajukan eksepsi. Ya. Kita keberatan sehingga kita mengajukan yang namanya eksepsi. Atau misalnya eksepsi berkaitan dengan nebis in idem. Ya. Nebis in idem itu adalah perkara yang sama, subjek-objek yang sama, ya kan? Kemudian yang disengketakan sama. Nah, itu kan tidak dapat dituntut untuk yang kedua kalinya. Artinya perkara ini sudah pernah disengketakan sebelumnya. Ya, misalnya pihak-pihaknya sama, subjeknya sama, peristiwa hukumnya sama. Ya, ini kita bisa mengajukan eksepsi, ya, di pengadilan. Atau yang sering kita dengar dalam eksepsi itu adalah gugatan kabur atau obsur libel. Artinya misalnya antara posita dan petitum tidak sinkron, ya, atau posita petitum tidak jelas, gugatannya kabur. Nah, itu kita bisa mengajukan yang namanya eksepsi. Ya, demikian dapat saya sampaikan. Nanti akan lanjutkan tentang eksepsi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.